Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang Facebook yang sekarang sudah berganti nama menjadi Meta. Ini adalah langkah yang cukup radikal ya bagi Mark Zuckerberg. Dia mengambil keputusan yang sangat berani, yaitu mengganti nama Facebook menjadi Meta. Kenapa saya bilang ini berani? Kita kan sama-sama tahu ya bahwa perusahaan Facebook itu sudah sangat terkenal. Nah, kenapa Mark bisa sampai seberani itu? Ya tentunya karena ada alasan yang sangat mendasar, yaitu Facebook ingin mengubah model bisnisnya. Dari yang sekarang fokusnya ke media sosial, mereka akan menjadi sebuah social technology company. Nah, kita lihat ya beritanya di CNBC Indonesia pada hari Kamis ya, tanggal 28 Oktober, Facebook sudah mengganti namanya secara resmi menjadi Meta, lambangnya seperti ini ya. Dikatakan bahwa saat ini merek kami terkait erat dengan satu produk sehingga tidak mungkin mewakili semua yang kami lakukan hari ini apalagi di masa depan. Ini yang menarik, sebenarnya bisnis Facebook itu tidak cuma sosial media ya, tidak hanya Facebook. Yang terkenal di Indonesia itu kan Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram. Tapi sebenarnya ada beberapa bisnis lain yang cukup besar tapi kurang terkenal di Indonesia. Kemungkinan akan sampai di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan ya, nanti akan kita bahas tentang ini. Kita lihat nih dari laman resminya ya, dari about.fb.com. Di sini disebutkan bahwa introducing Meta, a social technology company. Yang dulunya Facebook itu adalah social media company, sekarang menjadi social technology company ya. Pada dasarnya kenapa menjadi Meta? Karena Mark Zuckerberg itu berusaha membuat satu platform sosial media baru ya, yang membuat orang tuh bisa terhubung secara langsung dengan VR, virtual reality ya, dengan Oculus Rift yang dinamakan sebagai Metaverse. Nah, sebenarnya bisnis Facebook itu nggak cuma Facebooknya. Ini di sini disebutkan di websitenya sendiri bahwa bisnis utamanya itu adalah Facebook App yang selama ini kita kenal, lalu ada Facebook Messenger yang juga sudah sangat besar, lalu ada Instagram, ada WhatsApp. Nah, 4 di bawah ini itu masih belum dikenal orang, yaitu adalah Oculus, Workplace, Portal, dan juga Novi. Nanti kita cek lagi satu-satu ya, kita cek dulu tentang company infonya di sini. Produk dari Facebook sekarang sudah dinikmati oleh 3 miliar orang di seluruh dunia dan sudah dipakai oleh 200 juta lebih bisnis. Pesan yang dikirimkan per hari itu mencapai 100 miliar lebih pesan ya per hari. Dan status atau story yang di-share di platformnya Facebook dan sebagainya itu mencapai 1 miliar lebih story, Sobat Investor. Itu sangat banyak ya. Nah, sekarang kita coba bahas untuk bidang usaha milik Facebook yang masih belum terlalu dikenal di Indonesia ya. Kalau Facebook, Messenger, Instagram, dan WhatsApp nggak usah ya, pasti sudah kenal semua. Kita langsung aja bahas ke bawah mengenai Oculus nih. Oculus itu adalah virtual reality tool, yaitu adalah alat untuk bisa menikmati dunia virtual. Dan salah satu yang paling terkenal ya mereknya di dunia, dulunya itu adalah perusahaan yang independen tapi dibeli Facebook di sekitar tahun 2014, Sobat Investor. Dan sejak itu Facebook itu fokus untuk mengembangkan dunia virtual. Dan keputusan besarnya adalah sekarang ya, di mana Facebook sampai mengubah namanya menjadi Meta, Sobat Investor. Karena apa? Karena di Meta itu peran dari Oculus ini sangat-sangat vital, Sobat Investor. Fungsi utama dari Oculus itu adalah memainkan game secara virtual reality dan juga bisa berkomunikasi ya, bercakap-cakap dan lakukan video call, bukan cuma video tapi virtual reality call dengan menggunakan Oculus ini. Jadi seolah-olah kita bisa ngobrol langsung dengan orang yang kita ajak berkomunikasi ya menggunakan Oculus ini, Sobat Investor. Nah, ini adalah situsnya. Jika Sobat Investor ingin melihat lebih detail mengenai Oculus, silahkan kunjungi oculus.com. Di sini ada produk-produk yang sudah dirilis oleh Oculus. Nah, yang sedang booming sekarang juga yang baru saja dirilis itu adalah Resident Evil 4 yang bisa dimainkan menggunakan VR. Ini adalah salah satu langkah awal dari permainan game menggunakan virtual reality yang disupport oleh developer-developer besar seperti Capcom ini, Sobat Investor. Kita harus memasukkan tahunnya asal aja ya. Year-nya ya pasti harus di-setting ke tahun yang ya ginilah. Submit video ya. Ini contohnya seperti ini. Oke. Ini kalau kita menggunakan VR ya. Apa ini? Oh, klik. Oh men, keren sekali. Oh, cara kita berkomunikasi seperti ini ya. Klik dulu.
Oke. Ini jalannya gimana jalan? Oh, nggak bisa jalan. Kalau bisa jalan bisa jadi main game beneran dong. Jadi feel-nya seperti ini ya, kita bisa bener-bener melihat seperti di dunia nyata ya. By the way, saya sudah menamatkan Resident Evil 4 ya dulu, dan sekarang saya sangat tertarik untuk memainkan game ini di VR. Oh my god. Jadi gambarannya seperti itu ya Sobat Investor ya. Dan saya yakin ke depannya juga akan semakin banyak game-game yang bisa dimainkan menggunakan VR Sobat Investor. Oleh sebab itu, ini adalah salah satu teknologi yang bisa dibilang revolusioner dan masa depan ya. Jadi itu adalah Oculus ya, dan produk-produknya juga sudah dijual. Lanjut, yang kedua adalah Workplace. Nah, Workplace ini adalah produk dari Facebook yang menyasar segmen bisnis Sobat Investor, di mana semacam kayak media bagi perusahaan untuk bekerja secara bersama-sama ya, bisa mengembangkan proyek secara bersama-sama, bisa juga untuk meeting online seperti Zoom, beserta dengan file-filenya ada di situ sekalian. Di tempat saya bekerja sendiri sudah mulai mengembangkan sistem yang seperti ini ya, meskipun masih internal sih. Dan ternyata yang sudah menjadi pelanggan dari Workplace ini juga nggak main-main ya, ternyata banyak, dan perusahaan-perusahaan yang sangat besar juga seperti ini, Nestle, AstraZeneca, Sobat Investor, perusahaan vaksin juga sudah menjadi subscriber dari Workplace-nya Facebook. Lalu ada Domino's Pizza dan sebagainya. Secure dan private ini penting sih. Tahu Facebook ini perusahaan yang mengandalkan iklan, tapi seharusnya kalau masalah Workplace, keamanan itu penting ya. Jangan sampai di Workplace itu ada iklan Sobat Investor. Nah, fitur utama dari Workplace itu tentunya adalah talk to everyone ya. Ketika kita udah bekerja dalam satu website yang khusus untuk kerja, tentunya kita bisa bercakap-cakap dengan semua anggota tim di kantor ya, dengan bebas. Seharusnya seperti itu Sobat Investor. Lalu juga bisa mengembangkan proyek secara bersama-sama ya. Dan ternyata bisa juga terhubung dengan Google Drive dan juga Okta dan Azure. Oh, ini bagus sih. Ternyata Facebook tuh nggak eksklusif perusahaan dia saja, tapi juga dia bekerja sama dengan Google dan juga Microsoft ya, dimana ternyata file-file dari Workplace itu bisa terhubung dengan cloud milik Google ataupun milik Microsoft dan juga Okta Sobat Investor. Jadi kita nggak usah memindahkan file-filenya, karena kalau saya sendiri juga banyak sekali file saya tuh ada di Google Drive. Jadi kalau seandainya perusahaan saya menggunakan Workplace, tentunya saya tidak perlu memindahkan filenya dan tinggal menghubungkan Google Drive dengan Workplace aja Sobat Investor. Dan ini keren. Lanjut ya, produk selanjutnya dari Facebook itu adalah portal. Nah, kita lihat apa yang ada di portal ini. Platform untuk video call, tapi fokusnya lebih ke arah keluarga ya. Di sini disebutkan bahwa portal milik Facebook adalah portal untuk video calling keluarga yang membuat lebih mudah terhubung dengan teman terdekat dan juga keluarga. Dipersenjatai oleh AI atau Artificial Intelligence, membuat kita bisa bergerak dan berbicara lebih bebas. Dan ini terdedikasi, jadi kita nggak usah repot, tinggal kita bawa alatnya, terus kita taruh saja, terus langsung kita bisa ngobrol dan bisa kita bawa kemana-mana. Keren. Revolusi yang cukup bagus di dunia video calling ya. Dan produknya juga ternyata sudah dijual di sini di portal.facebook.com. Yang berikutnya adalah Novi. Kita lihat apa yang ditawarkan oleh Novi Sobat Investor. Novi adalah digital wallet yang membantu orang untuk mengirim dan menerima uang secara internasional dengan instan, aman, dan tanpa biaya. Benarkah? Oh, ini masih belum terlalu akrab di Indonesia ya. Tapi kalau benar seperti ini, tentunya ini langkah yang juga sangat bagus. Novi menggunakan USDP atau PAX dollar, sebuah digital currency yang ada di blockchain. Wow, jadi ini adalah sebuah cryptocurrency yang dimanfaatkan oleh Facebook untuk mengirim uang. Ini keren sih. Kalau di Bitcoin ada namanya Lightning Network, gimana kita bisa mengirimkan uang juga, tapi ditransfer sementara lewat Bitcoin, terus ketika sampai di tujuan akan dikonvert kembali ke dolar. Tapi dengan ini juga bisa juga sama sih, dimana kita sama aja, kita mengirim uang dan uang itu akan dikonvert ke USGP atau PAX dollar ini, dan ketika sampai tujuan akan dikonvert ke mata uang lokal di daerah tujuan juga Sobat Investor. Ini prinsipnya mirip seperti Lightning Network. Jadi udah jelas ya bahwa ternyata Facebook sekarang sudah terjun ke dunia blockchain, mengirimkan uang secara instan dengan tanpa biaya. Tapi sepertinya Novi ini masih tahap awal ya, dan belum tersedia juga di banyak negara. Karena di situs resminya sendiri di novi.com
itu Novi baru tersedia di Guatemala dan United States. Tapi jika kedepannya proyek ini sukses, tentunya jumlah negara yang menggunakan Novi akan terus berkembang ya. Itu akan menjadi sebuah revolusi ya, karena sekarang untuk mengirimkan uang ke negara lain itu biayanya cukup besar, bisa sampai $5 per transaksi sobat investor, dan akan sampai dalam waktu 5 hari kerja ya, sekitar itu. Kelihatan di sini bahwa Facebook itu bukanlah perusahaan sosial media saja, tapi sudah merambah ke banyak sektor yang lainnya, dan memang untuk mengakomodasi itu perlu melakukan rebranding dan mengubah namanya dari Facebook menjadi Meta sobat investor. Facebook itu memang berusaha untuk membangun sebuah metaverse di mana kita bisa memanfaatkan virtual reality untuk bermain game dan juga augmented reality untuk bercakap-cakap dengan orang, dan nantinya juga bisa terhubung dengan smart glasses. Nah, sekarang masih dalam bentuk Oculus Rift seperti ini sobat investor. Oke, jadi inilah bisnis Facebook sudah sangat berkembang dari hanya sekedar social media company, sekarang sudah merambah jauh ke segmen-segmen yang lainnya sobat investor. Ini videonya sudah cukup panjang ya. Di video berikutnya mungkin saya akan bahas mengenai sahamnya dan analisis apakah sahamnya itu cukup potensial untuk kita investasikan dalam jangka panjang sobat investor. Oke, untuk sekarang cukup sekian saja video kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai Meta? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya, mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.